Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Metro TV yang dirahmati oleh Allah? Senang sekali saya Cici Kirani kembali menjumpai Anda di Tafsir Al-Misbah. Dan kali ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 87 dan seterusnya. Dan seperti biasa juga Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita yang kayaknya semakin hari semakin sehat saja untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Assalamualaikum Pak Quraish. Mudah-mudahan itu doa. Doa ya, amin, amin, supaya kita bisa, karena ini sudah di penghujung Ramadan, supaya kita bisa menikmati bulan Syawal ya Pak Quraish ya. Amin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah ada yang cantik-cantik, putih-putih, tapi ada satu bapak-bapak di belakangnya. Di antara ibu-ibu, yaitu dari Majelis Taklim Azkiyah Pondok Indah. Kayaknya saya sudah tidak asing lagi dengan ibu-ibu ini. Dan Majelis Taklim Al-Hikmah dari Cirebon, jauh sekali Pak, dari Cirebon ya, subhanallah ya, sampai di sini. Dan Majelis Taklim Istiqomah BSD ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sehat semua ya? Masih puasa alhamdulillah. Sudah siap Ibu untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Quraish? Insyaallah siap. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Dan pemirsa, langsung saja kita melanjutkan pembacaan kita, yaitu mengenai surat Al-Maidah ayat 87. Langsung saja Pak. Baik, mari. Jadi sudah siap ibu-ibu. Buka jendela hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Hai orang-orang yang beriman, saya pernah katakan kalau Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, sebelum mendengar apa yang akan disampaikannya, buka hati Anda. Niatkanlah bahwa saya akan laksanakan apa yang dimintanya ini. Lebih kurang seperti ibu kalau panggil anaknya, nak sini. Yang taat terus, ya kan, oh iya saya datang. Siap untuk melaksanakan. Yakinlah bahwa apa yang diperintah oleh ibu terhadap anaknya pasti baik. Ya. Begitu juga yakinlah bahwa apa yang akan diperintahkan Allah atau yang dilarangnya itu pasti baik. Sebab saya katakan, nah buka ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik dari yang dihalalkan Allah. Tapi jangan melampaui batas. Kita lihat. Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Mengharamkan apa yang dihalalkan Allah itu bisa bermacam-macam. Saya misalkan berkata begini, ayam itu halal dimakan atau tidak? Terus Anda berkata, oh itu ayam haram. Itu namanya mengharamkan apa yang dihalalkan. Ada yang kedua begini, kita lihat. Saya sumpah kalau saya dapat itu, saya tidak bakal makan nasi. Itu bukan mengharamkan dari segi hukum, tetapi mengharamkan dalam arti kata menghalangi diri untuk memakan hal yang baik. Kecuali, nah kita punya kecuali di sini. Kalau Anda sakit gula, lantas berkata, saya haramkan buat diri saya makan nasi, nah itu tidak apa-apa. Atau berkata begini, ada lagi bentuk pengharaman yang lain. Saya nazar, nazar apa? Nazar. Saya nazar kalau saya dapat anak atau saya dapat cucu, saya tidak mau melakukan ini atau itu yang sebenarnya halal dilakukan. Ini semua dilarang.
Allah itu menginginkan kita hidup normal. Iya. Yang baik dimakan, yang buruk ditinggal. Tidak usah tambah-tambah lagi pengharaman buat diri Anda. Nah, tetapi dalam saat yang sama ini dikatakan bahwa wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Wah, ini enak nih. Ya kan? Halal, enak. Makan sebanyak-banyaknya. Jangan melampaui batas. Jangan berlebihan. Melampaui batas itu juga bisa bermacam-macam. Mengharamkan apa yang halal, melampaui batas. Makan melebihi porsi yang semestinya, melampaui batas. Batas ini, kita lihat lagi batas. Batas itu ada batas sehingga berlebih, ada batas sehingga berkurang. Kita batasnya begitu. Mengurangi dari yang semestinya juga melampaui batas kewajaran. Nah, ayat ini dikatakan oleh sementara ulama itu turun berkaitan dengan satu orang yang berkata begini, waduh, saya ini kalau makan daging rasanya terlalu kuat saya. Saya haramkan, saya tidak mau makan daging. Turun menegur, jangan halalkan. Kalau tidak mau makan daging, tidak usah berkata saya haramkan buat diri saya. Kalau tidak mau makan daging karena takut darah tinggi, ya, nah, itu boleh. Tapi wala ta'tadu ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma halalna wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada hal ulama-ulama, khususnya ulama-ulama tasawuf, berkata kalau mau menghalangi diri untuk memakan sesuatu yang lezat sewaktu-waktu dalam konteks mendidik jiwa, itu boleh. Saya beri contohnya, itu masih ada waktu. Masih. Saya lanjutkan sebentar. Ya, bagi pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami di Tafsir Al-Misbah, kita masih meneruskan surat Al-Maidah ayat 87 dan seterusnya. Dan langsung saja Pak Quraish, siap dilanjutkan? Baik, saya katakan tadi, pakar-pakar tasawuf, pengamal tasawuf, itu biasa menghindarkan diri dari sesuatu yang halal dalam rangka mendidik jiwanya. Ini nafsu perlu dididik. Kalau diikuti terus tidak pernah puas. Jadi harus, enggak, kamu stop di sini, kamu stop di sini. Nah, itu ada suatu peristiwa menyangkut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar satu hari, di hari yang terik, dia kehausan. Maka beliau minta, saya minta segelas air. Panas udara, haus, mau minum. Sewaktu beliau mau minum, tiba-tiba mendengar satu orang mengaji, membaca ayat Al-Quran. Ayat itu di surat Al-Ahqaf ayat 20. Ya. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Nanti di hari kiamat akan dipaparkan, akan digiring orang-orang kafir itu ke neraka. Lalu malaikat-malaikat berkata, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu punya kesenangan, kamu sudah habiskan waktu di dunia. Sudah tidak punya lagi hal yang menyenangkan kamu sekarang. Kamu telah bersenang-senang dengan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Sekarang kamu tidak dapat lagi apa-apa. Fal yauma tujzauna azabal hun, maka kali ini, hari ini kamu akan memperoleh siksa yang menghinakan, sebab kamu dulu sewaktu hidup di dunia sangat angkuh dengan keangkuhan yang tidak dapat dibenarkan, dan kamu
dahulu sewaktu di dunia selalu durhaka kepada Allah. Mendengar ini ayat, loh, itu nanti orang dikatakan sudah habis kau punya ini, kata Sayyidina Umar. Tidak, saya nggak mau minum. Saya simpen aja ini buat Islam. Itu bukan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar setiap saat, tetapi sewaktu-waktu kita juga begitu. Itu sebabnya dalam agama ada dikatakan memakan sesuatu yang Anda tidak berselera terhadap makanan itu namanya menyia-nyiakan makanan. Itu namanya berlebih-lebihan. Jadi jangan makan, ada makanan semua mau dicicipi. Bagi kalau buka puasa ya Pak. Apalagi buka puasa. Makanlah supaya jangan melampaui batas. Ya. Tapi kalau tidak mau, enggak, saya ini dulu. Ya, dalam rangka mendidik diri. Oke, kita lanjutkan ayat kita. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah apa yang sebahagian dari apa yang direzekikan Allah kepadamu secara halal dan baik, atau yang halal dan baik. Ada secara halal dan baik, ada bisa juga yang halal dan yang baik. Kalau halal dan baik bisa jadi terlarang kalau makannya tidak secara halal.